Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Wilayah primal alam semesta virtual, Villa Luo Feng. Luo Feng duduk di depan mejanya dan membuka laptopnya, dengan lembut membuka surat. Kamu telah menyelesaikan misi poin tertinggi level keempat. Para anggota telah membuat penilaian mereka dan kamu telah memperoleh tingkat penyelesaian 70%, mendapatkan 280.000 poin. Ini adalah akhir dari misi poin tertinggi. Luo Feng mengerutkan kening. Hanya 70%. Selama misi keempat ini, terutama mengenai masalah dengan penilaian ayahnya, dia memang menganggapnya tidak bersalah. Namun dia masih menghukum anggota lainnya dengan adil. Mari kita lihat apa komentarnya. Luo Feng melanjutkan membaca surat. Evaluasi, Anda dikirim untuk menghukum 21 orang kali ini. Namun, sehubungan dengan ayahmu, Anda bahkan tidak menangkapnya atau menginterogasinya. Anda tidak menyelesaikan misi tingkat 4 sama sekali. Ini jelas dalam pikiran Anda. Tulang, Anda sangat menghormati ayah Anda, dan tidak ingin menghukumnya. Meskipun ayahmu jelas tidak bersalah, dia tetap tidak bisa menghindari tanggung jawab. Memenjarakannya selama 100 tahun seharusnya menjadi hukuman paling ringan yang seharusnya dilakukan, namun Anda menilai dia tidak bersalah. Ketika datang ke masalah publik dan pribadi, Anda bias. Kami hanya memberi Anda 70% penyelesaian kali ini, kami harap Anda akan lebih jelas dalam urusan bisnis dan pribadi lain kali. Setelah menyelesaikan evaluasi, Luo Feng tidak merasa berbeda di dalam. Untuk Luo Feng yang telah mencapai batas dalam pelatihan kondisi mental, bahkan jika Hong atau Dewa Petir telah mencoba meyakinkannya, masih akan sulit untuk memindahkannya. Bisa dilihat betapa keras kepala dia, atau seberapa kuat dia percaya pada caranya. Dia menutup surat itu dengan dingin, membuka surat baru lagi. Hadiah untuk misi poin tertinggi? Luo Feng tersenyum dan melihat. Jika semua level misi memiliki tingkat penyelesaian 100%, dia akan mendapatkan 1 juta poin tambahan. Menurut kinerja semua 4 level, kami akan memberi Anda 600.000 poin tambahan, kami harap Anda dapat menggunakannya dengan bijak. Luo Feng dipindahkan ke dalam. Tambahan 600.000 poin? Pada titik ini, total poinnya akan menjadi 82.000 dari level 1, 180.000 dari level kedua, 300.000 dari level ketiga, 280.000 dari level keempat dan 600.000 tambahan untuk menyelesaikan keempat misi dengan total 1,442 juta poin. Itu 72,1% dari total 2 juta poin yang bisa dia dapatkan, itu bahkan tidak mencapai 80% marginal. Skornya jelas hanya rata-rata. Evaluasi keseluruhan, meskipun Anda membantai lebih dari 1 juta di tingkat 1, Anda masih cukup jelas untuk menyelamatkan yang tidak bersalah, ini membuktikan bahwa Anda sangat tenang bahkan ketika Anda membunuh. Dan meskipun Anda haus darah, Anda masih memilih 10 miliar. Orang yang lebih lemah untuk diselamatkan, ini menunjukkan Anda mengasihani yang lemah. Level 3 menunjukkan bahwa Anda tidak takut akan kekuatan, Anda lebih suka tidak tunduk dan mengikuti keyakinan Anda dalam menyelesaikan misi. Haus darah namun tenang, juga menunjukkan belas kasihan kepada yang lemah dan tidak takut-takut. Jika saja level 4 Anda berhasil dan juga level pertama, kami akan memberi Anda tambahan 900.000 poin sebagai bonus. Namun, selama misi serupa menilai 21 orang, hanya saja kali ini melawan keluargamu, perubahanmu bagaimanapun mengejutkan kami, terutama terhadap ayahmu. Anda bahkan tidak ingin menghakiminya, bahkan tidak menangkapnya atau mengadakan pertunjukan. Jelas bahwa pengaruh keluarga Anda pada Anda sangat besar, sampai pada titik di mana Anda tidak dapat membedakan masalah pribadi Anda dari aturan dan hukum. Manusia adalah makhluk sosial dan memang harus menghormati keluarganya. Namun, semuanya harus dilakukan dalam tingkat harapan tertentu. Jelas bahwa Anda telah melewati batas dalam aspek ini, Anda harus lebih menyadari hal ini. Misi titik tertinggi sekarang berakhir. Mengenai bagaimana perusahaan alam semesta virtual melihatnya dari misi ini, Luo Feng tidak dapat diganggu. Berlebihan dalam aspek ini, aku terlalu menghormati ayahku, Luo Feng tertawa dingin. Sungguh lelucon, sekelompok idiot arogan. Di bawah bimbingan saudara laki-lakinya yang pertama dan kedua, dia telah mempelajari buku-buku kuno dari Cina dengan cermat, mendapatkan kejelasan darinya, dan banyak ideologi yang selaras dengannya. Sejak zaman kuno, ada pepatah di Cina kuno bahwa dari semua kebajikan, bakti adalah yang utama. Kesalehan berbakti adalah yang paling penting. Bahkan dengan banyak perubahan dinasti dan era di Tiongkok kuno, mereka semua sepakat bahwa siapapun yang tidak hormat atau tidak patuh kepada orang tua harus mati. Bahkan ada hukuman seperti menguliti atau kematian lambat untuk tindakan seperti itu, jelas tingkat bakti dihormati pada tingkat yang sangat tinggi. Sebaliknya, di era modern, terutama di era baru, tidak mengasuh orang tua bahkan memukul sudah menjadi hal biasa.
Namun tanpa latar belakang budaya Tiongkok kuno, orang tidak menganggapnya sebagai kejahatan sama sekali. Namun Luo Feng terlatih dalam kondisi mental. Dia selalu menghormati orang tuanya sejak kecil. Setelah itu, ketika dia menemukan dirinya melalui pelatihan kondisi mental, dia lebih memahami teks-teks sejarah kuno. Seperti pada zaman musim semi dan gugur, ada kejadian di mana seorang anak laki-laki melaporkan ayahnya karena mencuri seekor kambing, namun anak laki-laki itu malah dihukum karena tidak berbakti. Qin Guo dari Cina kuno sangat ketat dan berat pada aturannya, namun lebih longgar dalam berbakti. Dengan seluruh negara tidak memiliki rasa hormat yang paling mendasar, bagaimana mungkin warganya benar-benar setia? Bagaimana negara bisa stabil? Oleh karena itu, keduanya secara alami runtuh. Ada banyak cerita tentang ini dalam sejarah, tetapi semuanya menunjukkan satu hal. Kesalehan berbakti, itu adalah elemen paling dasar kemanusiaan. Jika seseorang bahkan tidak bisa melakukan ini, dan jahat kepada orang tuanya, lalu bagaimana dia bisa setia kepada orang lain? Apalagi ke suatu negara. Untuk orang seperti itu, jika dia tidak dicuci otak, dia sangat egois. Jika dia bahkan tidak bisa berbakti kepada orang tuanya, maka di dalam hatinya, tidak akan pernah ada orang yang dia hormati selain dirinya sendiri. Keegoisan yang ekstrim. Dari semua kebajikan, bakti adalah yang utama. Bahkan jika ayahku berdosa, aku akan menanggungnya untuknya. Aku juga akan menasihatinya untuk berubah. Adapun hukuman, sebagai anak, aku tidak akan pernah melakukannya. Luo Feng berpikir, memisahkan urusan pribadi dan bisnis. Mungkin yang dibutuhkan oleh perusahaan virtual universe adalah yang akan menjalankan misinya dengan sempurna, dan yang tidak akan pernah melanggar perintah mereka. Bahkan jika itu melibatkan keluarga, kepentingan misi mereka masih harus melebihi bahkan keluarga mereka. Ini mungkin yang mereka butuhkan. Petik 2. Sayang sekali, perintah perusahaan bahkan tidak sebanding dengan kepentingan ayahku. Berlebihan. Saya kira tidak demikian, pikir Luo Feng. Hari berikutnya, perusahaan alam semesta virtual, Teluk Bintang 9 Gunung Naga Hitam. Luo Feng duduk bersama ayahnya Luo Hongguo dan ibunya Gong Xinlan. Ayah, ibu, Luo Feng menuangkan teh untuk mereka. Mengapa kamu memanggil kami hari ini? Gong Xinlan menatap putra mereka, tersenyum. Luo Feng tersenyum dan mengubah topik pembicaraan. Ayah, ibu, apakah kalian berdua membangun persatuan nirvana di game virtual? Bagaimana Anda tahu? Mata Luo Hongguo berbinar saat dia mendengarnya. Dia berkata, dunia salju kelabu itu sangat luas, itu membuat orang pusing. Aku bisa mengendarai binatang terbang dan terbang melintasi dunia salju yang tak ada habisnya. Hehe, 1 juta tentara yang kuat saling bentrok terlalu keren. Kata keren adalah sesuatu yang sering digunakan oleh generasi ayahnya. Haha, Luo Feng melihat kegembiraan ayahnya dan tidak bisa menahan tawa. Bagi ayahnya untuk menjalani kehidupan impiannya, dia sudah sangat puas. Ayahmu, biarkan aku menunjukkan sesuatu padamu, kata Luo Feng. Setelah itu dia mengacungkan beberapa informasi sehubungan dengan orang-orang Serikat Nirvana yang membunuh orang lain, setelah mendapatkan data dari Departemen Informasi. Dengan pertanyaan Luo Feng, dia telah mengkonfirmasi bahwa informasi itu adalah informasi tingkat terendah dan dengan posisinya, dia bisa menunjukkannya ke mereka. Apa ini? Orang tuanya memandang dengan rasa ingin tahu, saat mereka menerima file dan melihatnya. Mereka terdiam beberapa saat. Luo Feng duduk di sana dan dengan sabar menunggu. Saat mereka menatap file itu, ekspresi mereka menjadi lebih buruk, bahkan sampai Luo Hongguo membanting meja dengan keras. Matanya berbinar saat dia mengutuk, bajingan, sekelompok orang yang tidak tahu berterima kasih. Saya memperlakukan mereka sebagai saudara hidup dan mati saya tidak berharap mereka menggunakan saya. Xinlan, ketika Anda menyarankan saya untuk tidak terlalu percaya sebelumnya, saya pikir bahwa semua ini hanya dalam alam semesta virtual, dan bahwa kita dapat makan, minum, dan membunuh orang lain tanpa akibat apapun. Betapa mendebarkannya. Saya tidak menyangka, saya tidak tahu. Petik 2. Ayah. Luo Feng melihat keadaan ayahnya dan tahu bahwa dia telah menerima pukulan yang cukup besar. Luo Hongguo duduk, matanya sakit. Gong Xinlan duduk di sampingnya dan menghiburnya. Begitu banyak orang meninggal. Suara Luo Hongguo bergetar. Ayah, kamu hanya bisa disalahkan atas penilaian karaktermu yang buruk. Namun, yang benar-benar bertanggung jawab atas pembunuhan adalah para bajingan itu, kata Luo Feng. Tapi mereka menggunakan posisi dan kekuatanku. Dia menggelengkan kepalanya. Salah, sebenarnya, mereka menggunakan posisiku, kata Luo Feng. Jika bukan karena aku, mengapa kerajaan Gunung Naga Hitam dan negara alam semesta Ganwu menghindari dan takut padamu? Luo Hongguo merasa sangat buruk di dalam. Luo Feng sangat jelas bahwa menunjukkan kepada mereka data akan sangat menyakiti orang tuanya. Namun terlepas dari itu, dia masih harus menunjukkan kepada mereka bahwa dia harus menegur mereka.
Ayah ibu, Luo Feng mengubah topik untuk mengalihkan pikiran mereka, aku akan pergi. Meninggalkan, mereka berdua menatapnya dengan rasa ingin tahu. Bukankah dia sering pergi? Aku akan pergi untuk waktu yang sangat lama kali ini, setidaknya 1000 tahun. Luo Feng menekankan, oleh karena itu, akan cukup lama sebelum aku bisa kembali ke bumi, bahkan alam semesta virtual, aku hanya akan datang sekali dalam waktu yang lama. Kemana kamu pergi? Dua bertanya. Kota kekacauan utama, Luo Feng menjawab. Dia pernah ke sana sebelumnya, maka orang tuanya tahu beberapa hal sederhana tentang itu. Setelah misi titik tertinggi selesai, Luo Feng segera meminta untuk pergi ke kota kekacauan utama. Sebagai murid inti, selama level alam semesta, level penguasa domain dan level penguasa sektor, dia bisa masuk untuk berlatih di sana. Permintaan Luo Feng secara alami berjalan dengan cepat. Setelah itu, melalui teleportasi negara dewa, Dylan mengirimnya langsung ke markas utama Virtual Universe Company. Setelah itu, dia mengambil kapal perusahaan bersama dengan mayat hidup lainnya dan memasuki kota kekacauan utama. Dylan dan penjaga lainnya tidak bisa mengikuti. Menurut rencananya, ketika dia meninggalkan kota kekacauan utama, dia sudah menjadi penguasa sektor tertinggi. Ketika itu terjadi, dia tidak akan lagi memiliki tim penjaga. Artinya, saat ini, tim penjaga telah meninggalkannya untuk selamanya. Alam semesta berevolusi sepanjang waktu. Namun alam semesta primal adalah alam semesta kecil yang berada dalam tahap evolusi awal. Ada banyak perpecahan dan robekan di ruang dengan benang seperti energi kristal yang mengalir dan diperbaiki. Setiap kali diperbaiki, itu akan robek lagi dan berulang untuk selamanya. Kota kekacauan utama adalah satu-satunya kota kuno di seluruh alam semesta ini. Rumble, sebuah kapal oval berhenti di udara di atas, pintu kabinnya terbuka dan sekelompok besar siluet manusia terbang keluar. Di antaranya, Luo Feng lapis baja hijau bercampur di dalamnya, dia tidak terlihat sama sekali. 100 orang terbang keluar. Seberkas cahaya hitam terbang untuk menyambut mereka. Itu adalah pria berjubah hitam dengan sisik hijau menutupi kepalanya, pria ini tersenyum jahat. Saya utusan kota kekacauan utama. Sebagian besar dari Anda tidak di sini untuk pertama kalinya. Mereka yang akrab dengan aturan kota kekacauan utama dapat melanjutkan, saya yakin Anda tahu apa yang harus dilakukan. Dan bagi mereka yang ada di sini untuk pertama kalinya, tolong ikuti saya. 22 siluet mengikuti pria berjubah hitam saat dia membawa mereka pergi. 22 ini adalah mereka yang masuk melalui pelelangan atau metode lain dan berada di sini untuk pertama kalinya. Dan sisanya dari 100 menuju ke arah mereka sendiri, bubar. Luo Feng dengan lembut mendarat di jalur yang luas. Saat dia melihat sekeliling, dia memperhatikan bahwa balkon yang jauh memiliki banyak prajurit yang duduk bersila dan berlatih. Tuan-tuan sektor dan mayat hidup bisa terlihat di mana-mana. Namun, kebanyakan dari mereka adalah mayat hidup. Adapun energi yang memancar dari mereka, bahkan energi penguasa sektor, karena ini adalah pelatihan penguasa sektor di kota kekacauan utama, mereka jauh lebih kuat daripada penguasa sektor normal di luar. Kota kekacauan utama, tempat pelatihan suci umat manusia, seru Luo Feng. Hanya dari tempat latihan suci orang bisa melihat perbedaannya. Tempat pelatihan suci ras tanduk emas hanyalah sebidang tanah yang diukir dari dunia tempat mereka tinggal. Namun, tempat pelatihan suci umat manusia adalah alam semesta primal yang khusus digunakan untuk menampung 52 tablet kekacauan utama, dan pemimpin kota adalah yang sejauh itu. Melebihi kekuatan Doyens dalam perlombaan tanduk emas. Ini adalah kemanusiaan, ras puncak di alam semesta. Bagus sekali, ini tempat latihan yang bagus. Luo Feng melihat sekeliling. Aku harus memilih tempat tinggal yang bagus, aku akan memilih tempat yang dekat dengan guru. Setelah beberapa saat, Luo Feng memilih tempat yang tenang sekitar 1000 km dari kediaman gurunya. Begitu dia berjalan di dekat pintu masuk putih, dia dengan lembut meletakkan tangannya di atasnya dan itu memicu sistem. Warnanya mulai berubah menjadi abu-abu gelap. Sejak saat itu, Luo Feng adalah pemilik kediaman ini. Setiap ruangan di dalam ruangan itu luas, meskipun ada ruangan di dalamnya, sejumlah besar prajurit masih duduk bersila di balkon. Mulai hari ini, aku akan tinggal di sini selama lebih dari 1000 tahun, ini akan menjadi rumahku. Luo Feng mengikuti tangga ke atas dan dengan cepat mencapai balkon. Balkon itu lebarnya hampir 100 meter, jauh lebih besar dari lapangan yang dia miliki di sekolah menengah. Ada coretan acak di sekitar balkon, ini jelas ditinggalkan oleh para pejuang yang telah berlatih dan tinggal di sini sebelumnya dalam sejarah. Luo Feng percaya, bahwa suatu hari nanti dia juga akan meninggalkan coretannya sendiri. Dia duduk bersila, merasakan dinginnya balkon. Dia melihat ke langit, energi utama berputar di langit, air mata membentang di langit dengan ukiran kompleks dan benang energi mengalir.
Hukum terlihat dan menenangkan jiwa seseorang. Mulai hari ini, aku akan berada di sini di balkon ini untuk waktu yang lama. Luo Feng tersenyum. Setelah kembali ke ruang tamu lantai 1, ai layanan tempat itu sudah menyiapkan teh panas. Dia berbaring di sofa bulu, mengangkat cangkir teh panas, dia dengan lembut mencium aroma teh dan menyesapnya. Saat dia meminumnya dari mulutnya, dia merasakan kehangatan menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah itu, dia mulai berpikir dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia suka menyesap teh dan merenung pada saat yang bersamaan. Saya sekarang memiliki patung dewa binatang dan gambar dewa binatang besar yang sedang tidur, coretan ruang waktu volume ketiga, salju yang mengambang, 36 tingkat persenjataan Nansen, teknik ilusi, dewa dunia, ruang absolut, gambar kuno, dan sky merobek cakar. Saya juga memiliki lebih dari 6 juta elemen campuran dan lebih dari 1 juta poin. Luo Feng merenungkan semua miliknya. Dia jelas merencanakan pelatihannya. Biasanya, semua penguasa sektor akan mulai membuat teknik dan senjata mereka sendiri. Luo Feng siap untuk mencapai tingkat penguasa sektor di kota kekacauan utama. Karena pemahaman hukumnya sekarang sudah pada tingkat yang sangat tinggi, dia bisa mulai membuat tekniknya sendiri. Teknik sebagian besar dipisahkan menjadi studi dan pertempuran. Jenis studi pada dasarnya digunakan untuk membantu meningkatkan pemahaman seseorang tentang hukum. Semakin tinggi pemahaman, semakin kuat kekuatannya, hukumnya mirip dengan kekuatan internal. Namun teknik pertempuran lebih tentang penggunaan hukum ini, ketika mempelajari hukum yang sama tetapi dengan penggunaan yang berbeda, kekuatan seseorang pasti akan berbeda. Pemahaman hukum adalah pekerjaan batin, tekniknya adalah pekerjaan pedang, del. Tentu saja ini hanya contoh. Teknik binatang bertanduk emas itu adalah cakar yang merobek langit. Klan Mosa menggunakan teknik ilusi. Tubuh bumi menggunakan persenjataan Nansen, karena perlahan-lahan semakin tidak efektif, saya akan mulai mempelajari level Nansen 36 dan membuat teknik yang lebih baik untuk diri saya sendiri. Adapun coretan ruang waktu, patung dewa binatang dan sebagainya, ini semua untuk pemahamanku. Bahkan dewa dunia adalah teknik penguatan. Pemahaman hukum adalah mutlak. Oleh karena itu saya akan menghabiskan sebagian besar fokus saya pada itu, ketika mereka mencapai tingkat kemacetan, maka saya akan mempelajari teknik pertempuran. Luo Feng berpikir, itu akan menjadi jalannya. Setelah merencanakan masa tinggalnya yang lama, Luo Feng meninggalkan tempat tinggalnya dan menuju ke kediaman Kaisar Truyan untuk mengunjunginya. Pintu masuk ke kediaman itu terbuka lebar. Sistem pemindaian di pintu memindai Luo Feng dan memastikan bahwa dia memiliki hak untuk masuk, tentu saja tidak menghentikannya. Luo Feng menyelinap ke kediaman dan dengan cepat mencapai alun-alun selebar 10 km dan panjang. Di sana, hampir 1000 prajurit telah berkumpul dan dengan hormat duduk dan mendengarkan. Di depan ada apeman lapis baja emas duduk bersila, menjelaskan gambar keempat tablet 9 universe. Guru, Luo Feng berpikir dalam, tidak berani mengganggu kelasnya dan dia duduk di sudut. Truyan memperhatikan tambahan Luo Feng di sudut saat dia mengajar, tersenyum sebelum dia melanjutkan kelasnya. Setelah beberapa saat, kelas hari ini berakhir di sini. Benar, Yan berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih guru. Hampir 1000 prajurit semuanya membungkuk dengan hormat di bawah. Kaisar Yan sejati benar-benar kuat, saya sudah memahami gambar kelima, tetapi mendengarnya menjelaskan gambar keempat masih memberi saya wawasan yang lebih besar. Sepertinya saya belum sepenuhnya memahami gambar keempat. Memahami sepenuhnya itu sangat sulit. Saya mendengar bahwa 3 gambar pertama memiliki total 108 keajaiban, dan memahami sepenuhnya 108 keajaiban ini 10 hingga ratusan kali lebih sulit daripada hanya menyelesaikan gambar keempat. Semua prajurit berdiskusi dan bubar dari alun-alun. Namun Luo Feng berjalan ke arah gurunya. Muda, junior ada di sini. Sudah lama sejak kami melihatmu. 10 murid Truyan di sana semuanya tersenyum dan melambai pada Luo Feng. Luo Feng membalas melambai. Para seniornya ini sebagian besar adalah undiings tingkat resmi, dan banyak dari mereka berada di puncak resmi. Namun, sangat disayangkan bahwa tidak satupun dari mereka yang secara resmi mencapai tingkat kaisar. Biasanya, orang tingkat puncak kaisar dapat dengan mudah meminta orang untuk membantu dan mendapatkan puncak tingkat resmi untuk dinamai kaisar juga. Truyan memiliki harapan yang tinggi dari murid-muridnya, maka dia tidak pernah melakukan hal seperti itu, dia menganggapnya sebagai aib. Luo Feng, ikuti aku. Benar kata Yan. Ya guru, Luo Feng berkata dengan hormat. Senior saya akan secara resmi menyapa Anda semua nanti. Luo Feng mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dan mengikuti Truyan, tiba di halamannya yang tenang. Halaman ini lebar dan panjangnya beberapa km, itu hanyalah padang rumput. Truyan duduk bersila di dalam dengan santai dan berkata, duduk. Luo Feng dengan patuh menurut.
apakah kamu sudah menyelesaikan misi poin tertinggi? Benarian tersenyum. Luo Feng mengangguk. Ceritakan padaku, termasuk evaluasi akhir, Del. Benar kata Yan. Ya, Luo Feng berkata dengan hormat, misi tingkat 4 adalah. Dia menjelaskan secara rinci tentang poin yang dia dapatkan, evaluasi Del, tidak menyembunyikan detail apapun tentang itu sama sekali. Truyan tidak senang saat mendengar cerita itu. Kelompok idiot ini, apakah mereka benar-benar mengharapkan seorang putra untuk mengunci ayahnya di penjara? Apakah mereka hanya akan puas seperti itu? Luo Feng tercengang. Gurunya memarahi mereka sebagai idiot? Jika seseorang bahkan tidak melindungi orang yang dicintainya, lalu apa gunanya berlatih? Benarian melirik Luo Feng. Luo Feng, tetap pada keyakinanmu, jangan diracuni oleh para bajingan itu. Eselon atas kami dari perusahaan alam semesta virtual memang menjadi sangat kaku. Apakah mereka ingin semua prajurit hanya menjadi pion mereka? HMPH, yang kuat adalah kuat karena mereka kuat secara independen. Dan eselon atas itu, mereka hanya menunjukkan diri mereka sesekali. Luo Feng berkedip pada gurunya. Haha, kok kaget? Truyan tertawa, berseru, gurumu memiliki temperamen yang buruk. Saat itu, saya telah membuat keributan sehingga mereka tidak punya pilihan selain melemparkan saya ke kotak kekacauan utama, tidak memberi saya otoritas atau status apapun. Namun, karena saya bersembunyi di sini, saya tidak perlu menerima perintah mereka. Kecuali jika itu benar-benar masalah yang serius, jika tidak, saya tidak perlu repot dengan mereka. Luo Feng tertawa. Gurunya pernah membuat keributan, tentang masalahnya, dia hanya tahu sedikit. Berapa lama kamu siap untuk tinggal di kota kekacauan utama kali ini? Benarian bertanya. Sampai tingkat penguasa sektor, kata Luo Feng. Apakah kamu melepaskan misi lainnya? Benarian terkejut. Selama tingkat penguasa domain, perusahaan kadang-kadang akan mengirim misi. Luo Feng saat ini hanya menyelesaikan 2 dari mereka, satu memberinya 200.000 poin dan yang lainnya adalah misi titik tertinggi yang paling bisa memberinya 2 juta poin. Masih ada yang harus dilakukan. Namun, jika dia tinggal di kota kekacauan utama, dia secara alami tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Luo Feng mengangguk. Truyan duduk bersila di atas rumput, merenung sejenak, dia mengangguk. Baiklah, karena misi titik tertinggi sudah berakhir, misi lain yang tersebar di tingkat penguasa domain semuanya hanya menambah poin yang sangat kecil. Anda ingin berlatih di primal kota kekacauan juga bagus. Karena kamu siap untuk berlatih ke tingkat penguasa sektor, maka, aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Hadiah? Luo Feng terkejut. Truyan tertawa riang, kamu adalah muridku, dan Tuan Sektor adalah periode pelatihan paling kritis dari waktu. Jika aku tidak membantumu sekarang, bisakah aku tetap disebut guru? Masuk ke alam semesta virtual, aku akan melewatimu sebuah buku petunjuk. Ya, Luo Feng mengangguk dengan penuh semangat. Wilayah primal alam semesta virtual, Villa Luo Feng. Luo Feng berdiri di villa dan melihat ke atas, siluet terbang lurus ke arahnya, itu adalah Kaisar Yan sejati. Di tangannya, dia memegang tas logam besar dengan panjang dan lebar 2 meter. Rasanya seperti kontainer pengiriman sama sekali. Ini, Luo Feng tercengang. Tas tangan biasa jauh lebih kecil, namun gurunya membawa tas yang sangat besar, berapa banyak manual yang ada di dalamnya. Kemari, Truyan membawa koper langsung ke ruang tamu. Dengan lemparan, bang, koper besar itu jatuh ke lantai ruang tamu. Seorang Tuan Sektor perlu membuat tekniknya sendiri, dan kecepatan pemahaman Tuan Sektor adalah yang tercepat. Oleh karena itu, Anda akan membutuhkan manual teknik tingkat tertinggi. Oleh karena itu, saya telah menukar banyak manual untuk Anda. Truyan tertawa terbahak-bahak menunjuk ke tas kerja, tampaknya bangga akan hal itu. Guru, saya bisa menukar manual ini sendiri. Luo Feng baru saja mulai berbicara. Truyan membalas, kamu pikir sedikit poinmu berharga? Paling banyak kamu bisa menukar beberapa manual yang sangat dasar, kamu tidak akan bisa menukar manual yang benar-benar kuat sama sekali. Coretan ruang waktu hanyalah sebuah bantuan. Petik 2. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak saat mendengarnya. 1 juta poin tidak berguna? Untuk seseorang yang sangat dekat untuk menjadi seorang ksatria seperti Kaisar Truyan, ini sangat masuk akal. Lihat baik-baik, Truyan berjalan ke depan dan segera membuka koper besar itu. Gemuruh, kunci logamnya terbuka dan di dalamnya terdapat banyak buku tebal. Yang lebih tipis saja tebalnya sekitar 20 cm, yang paling tebal panjang dan lebarnya 1 meter dan tebalnya setengah meter. Mereka benar-benar berwarna emas gelap dan terbuat dari logam. Ada total 3 buku logam seperti itu di dalamnya. Hanya 3 buku ini yang memakan banyak ruang, sisanya berserakan di dalamnya. Ada total 106 manual teknik normal dan 1 yang berharga di dalamnya. Benarian tertawa. Ke 106 buku itu murah, menambahkan hingga beberapa juta poin saja.
Mereka terutama untuk membantumu, beberapa untuk belajar sementara yang lain untuk membangun senjata dan teknik Del. Mata Luo Feng bersinar dan mengangguk. 106 teknik ini, tampaknya mencakup hampir semua hal. Untuk yang ini, Truyan menunjuk ke 3 buku emas gelap yang tertata rapi, ini mahal. 1 set, 3 volume. Setiap volume memiliki lebar 1 meter dan tebal setengah meter. Berapa mahal? Luo Feng bertanya. 8 miliar poin. Truyan tersenyum, menatap Luo Feng. Luo Feng menatap dengan mata terbelalak. Tuhanku, 8 miliar poin. Sedikit kekayaan ini sudah cukup untuk menjadi kekayaan abadi seluruh tingkat kaisar. Tentu saja bagi kaisar puncak, bahkan seorang ksatria biasa, itu masih sesuatu yang mereka mampu. Meski begitu, ini masih merupakan isyarat besar dari Truyan. Luo Feng benar-benar tercengang dengan jumlah itu. Seorang abadi bisa menggunakan uang untuk menukar poin, 1 elemen campuran untuk 1 poin. Ini mirip dengan 8 miliar elemen campuran, bahkan untuk yang abadi, itu jumlah yang sangat besar. Karena bumi, Luo Feng telah menandatangani kesepakatan dengan perusahaan alam semesta virtual. Namun jumlah itu dibagi dan dibagikan sebanyak 3 kali. Sebelum abadi, dia akan mendapatkan kurang dari 100 juta elemen campuran. Hanya setelah menjadi abadi, dia akan mendekati 50 miliar elemen campuran. Namun, binatang bertanduk emas itu sangat sulit untuk ditembus hingga abadi, siapa yang tahu kapan itu akan terjadi. Haha, hanya dari 8 miliar poin ini, aku menghabiskan setengah dari poinku. Benarian tertawa, dia tidak menyembunyikan apapun dari Luo Feng, ketika saya ingin menukar sesuatu di masa depan, saya mungkin harus menggunakan uang saya. Guru, Luo Feng berkata, saya tidak bisa menerima ini. Kembali ketika gurunya membujuknya untuk mendapatkan coretan ruang waktu, dia mengatakan kepadanya bahwa bahkan dia tidak mampu membeli seluruh set, dan itu bernilai 100 miliar poin. Jelas bahwa 8 miliar ini adalah jumlah yang sangat besar baginya juga. Dan sebenarnya, Benarian secara alami tidak memiliki banyak poin. Namun, seperti Luo Feng, yang memiliki air suci Luoke dan hampir 10.000 kristal sungai darah bersama dengan harta lainnya. Kaisar Yan sejati, sebagai pejuang mutlak secara alami memiliki banyak harta. Nilai kekayaannya jauh lebih dari tingkat kaisar normal yang tidak pernah mati. Jika dia bersedia menjual beberapa harta, dia mungkin akan memiliki lebih banyak lagi. Gurumu sekarang berada di langkah terakhir sebelum menjadi seorang ksatria, hal-hal materialistis tidak berguna sekarang. Benarian menggelengkan kepalanya. Saya belum menghabiskan lebih dari 1 triliun tahun, dan mudah bagi saya untuk mengasuh senior Anda. Namun senior Anda, saya tidak pernah menghabiskan lebih dari 1 miliar. Anda yang paling banyak. Luo Feng menatapnya dengan rasa ingin tahu, kenapa? Aku telah melihat pedangmu, kendalimu atas persenjataan Nansen, dan teknik cakarmu. Benarian menekankan, saya menemukan, apakah Anda menyadarinya atau tidak, perpaduan Anda dari hukum emas dan ruang angkasa sangat cerdik. Oleh karena itu, saya tahu manual yang berharga ini akan sangat cocok untuk Anda. Luo Feng bahkan tidak bisa memaksakan senyum. Fusion itu cerdik, dia telah mempelajari kehadiran Dewa Binatang, dan itu adalah perpaduan tingkat tertinggi dari hukum emas dan ruang angkasa. Setelah memahami kehadiran Dewa Binatang, dia sering mencari bantuan dari gurunya, selama demonstrasi dia akan menunjukkan beberapa rasanya. Manual ini pasti cocok untuk Anda, saat Anda memiliki beberapa kemajuan di dalamnya, kekuatan Anda akan menyusul saya. Mata Truyan dipenuhi dengan antisipasi. Jika kamu bisa mengejarku, bahkan melawan ksatria normal, kamu tidak akan mati. Bekerja keras. Truyan mengusap kepala Luo Feng, tertawa terbahak-bahak, setelah itu dia menghilang. Luo Feng melihat tas kerja yang penuh dengan 106 manual normal dan 1 yang berharga, dengan total beberapa ratus buku. Dia merasa sangat bersyukur di dalam. Guru, murid Anda akan selalu mengingat hutang ini. Luo Feng memutuskan untuk membalas budi saat dia mencapai sesuatu. Dalam jangka waktu yang lama, keluarga Truyan telah lama meninggal, oleh karena itu perlakuannya terhadap murid-muridnya seperti orang tua bagi anak-anaknya. Seorang guru seperti itu sangat istimewa, dan sekarang dia bahkan memberikan Luo Feng manual yang berharga ini. Orang harus tahu bahwa jika Luo Feng jatuh di tengah jalan, semuanya akan sia-sia, namun dia masih melakukan hal seperti itu. Ini juga mengapa murid-muridnya sangat bersatu, tidak ada yang ingin menyakiti guru mereka. 107 manual, total 582 buku, Luo Feng dengan cepat membawa semuanya ke ruang kerjanya. 106 manual normal, membelinya melalui harta karun sebenarnya membutuhkan hampir 6 juta poin. Luo Feng terkejut, meskipun manual ini normal menurut Truyan, sebenarnya semua orang dari mereka masih lebih kuat dari teknik ilusi. Manual yang berharga ini, Luo Feng melihat 3 buku logam emas gelap teratas.
Sampul mereka hanya memiliki kata-kata 1, 2 dan 3 di atasnya, yang mewakili setiap volume. Mereka tidak memiliki informasi lain. Luo Feng dengan lembut membuka volume pertama. Detailnya adalah, melalui evolusi alam semesta primal, lebih dari 1 triliun ras telah dihasilkan. Ada banyak bentuk kehidupan misterius di antaranya, ada dewa binatang yang kuat. Dewa binatang ini adalah makhluk super yang dikembangkan oleh alam semesta itu sendiri, tubuhnya adalah perpaduan dari ruang dan hukum emas. Tebasan atau cambuk ekornya, atau bahkan headbutt semua memiliki hukum alam semesta yang menyatu di dalamnya. Wu Si Luo Duo telah mempelajari 7 teknik dewa binatang untuk menciptakan bentuk Nansen 7. Petik 2. Teknik Bisga 7, bentuk Nansen 7. Menyelesaikan 3 level pertama, seseorang akan tak terkalahkan di antara apapun di bawah ksatria. Menyelesaikan 6 level pertama, seseorang akan tak terkalahkan di antara apapun di bawah penguasa alam semesta. Menyelesaikan level 7, seseorang bisa menjadi seperti dewa binatang sejati, mirip dengan master alam semesta sejati, berdiri di puncak alam semesta. Menciptakan teknik 7 dewa binatang, Nansen 7 terbentuk, dia hanya menyelesaikan 6 level pertama, 7 adalah murni imajinasi, itu tidak benar-benar sempurna. Untuk menjadi dewa binatang sejati, sekuat dan tak terkalahkan seperti itu. Ini sangat sulit dan sulit. Dia berharap generasi selanjutnya dari perlombaan tanduk emas dapat menyempurnakan dan melengkapinya. Luo Feng tercengang dari buku itu. Si Luo Duo, makhluk terhebat dari ras tanduk emas. Menyelesaikan level 6, berarti seseorang akan menjadi tak terkalahkan di antara apapun di bawah penguasa alam semesta? Level 7 mirip dengan master alam semesta? Manual yang mengerikan, bukankah itu semahal coretan ruang waktu? Tidak, Luo Feng terkejut. Dengan cepat membalik-balik volume kedua dan ketiga, dia tidak bisa menahan perasaan penyesalan. Tebakannya benar, 3 manual ini hanyalah level 3 pertama dari bentuk Nansen 7. Jadi ini baru permulaan. Namun, menyelesaikan 3 ini dan 1 akan tak terkalahkan di antara apapun di bawah ksatria, dan ini saja bernilai 8 miliar poin. Luo Feng berseru, dia sekarang benar-benar mengerti betapa kuatnya si Luo Duo yang hebat itu. Tidak heran bahwa dia sendiri yang dapat mendukung seluruh perlombaan tanduk emas. Dia telah mencapai tingkat di mana dia tak terkalahkan di antara apapun di bawah master alam semesta. Tuan alam semesta, jadi Tuan Emas Void, pemimpin kota kekacauan utama dan dewa binatang, mereka semua memiliki level yang sama? Luo Feng merenung.